Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita kitab Sahih Muslim. Insyaallah taala kita masuk ke kitab yang pertama, Kitabul Iman. Kitabul Iman. Nah, di sini insyaallah kita baca hadis yang pertama. Kemarin tentang hadis Jibril, hadis Jibril. Nah, tapi di sini riwayat lengkap hadis ini, kalau yang kita ketahui kan hadis Jibril itu, yang kita ketahui itu hanya ketika sahabat Umar bin Khattab itu menceritakan bahwa datang seorang laki-laki dari situ kan, dari situ. Nah, kalau dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab ini itu sebelum itu ada ceritanya, ada kisahnya. Ada kisahnya. Kisahnya bagaimana di sini Haddatsani Abu Khaythamah Zuhair bin Harb haddatsana Waqi an Kahmash an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ma'mur wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari wa hadza hadithuhu haddatsana Abi haddatsana Kahmas an Ibni Buraidah an Yahya bin Ma'mur qala. Nah, disebutkan sanad sanadnya tadi disebutkan sanad. Kemudian apa? Yahya bin Ma'mur. Nah, ini Yahya bin Ma'mur, beliau adalah tabi'in. Yahya bin Ma'mur ini tabi'in yang beliau mengatakan qala, beliau mengatakan kana awwalu man qala bil qadri bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Kata Yahya bin Ma'mur, ini seorang tabi'in, bahwa yang pertama kali membicarakan tentang qadarnya. Jadi di zamannya Yahya bin Ma'mur itu ada sekelompok orang yang mereka tidak percaya kepada takdir. Mereka tidak percaya kepada takdir. Yang berbicara tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani. Kemudian Yahya bin Ma'mur mengatakan, "Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamiraini." Maka aku, kata Yahya bin Ma'mur, berangkat bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, bersama temannya Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, hajain atau mu'tamirain, untuk haji atau umrah. Jadi berangkat dari Basrah ke mana? Ke Mekah untuk umrah atau haji. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua mengatakan, kalau kita bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar. Kita akan bertanya kepada salah seorang sahabat tersebut tentang apa? Tentang qadar, tentang takdir. Karena tadi ada orang-orang yang
ketika itu tidak percaya terhadap qadar, takdir ya. Takdir. Nah, kemudian fawfiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab dahilan al-masjid. Maka Allah memberikan taufik kepada kita bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab di masjid ya. Kemudian fa'ak nataftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Maka kami menemui sahabat Abdullah bin Umar yang ketika itu berada di masjid. Ya, kami di sebelah kiri beliau dan di sebelah kanan beliau. Ya. Kemudian fadhanantu anna sahibi sayakilu al-kalam ilayya. Dan aku mengira bahwa sahabatku ini, kata Yahya bin Ma'mur ya, dia akan memberikan kepadaku untuk berbicara, dengan mengawali pembicaraan dengan sahabat Abdullah bin Umar. Faqultu ya Aba Abdurrahman. Maka kata Yahya bin Ma'mur mengatakan, wahai Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar itu kunyahnya Abu Abdurrahman, kunyahnya. Kunyah itu nama yang diawali dengan Abu atau Ummu, yang biasanya disandarkan kepada anak yang pertama ya. Anak laki-laki yang pertama ya. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah nampak di tempat kami sekelompok orang yang mereka yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an dan mereka mempelajari Al-Qur'an ya, mempelajari ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, dan mereka mengatakan wa annahum yaz'umuna alla qadar, tapi mereka mengatakan tidak ada qadar. Qadar ini takdir ya. Mereka mengatakan segala sesuatu itu terjadi begitu saja ya, tanpa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah baru tahu suatu kejadian setelah terjadi. Berbahaya gak pemahaman ini? Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Iya, jadi Allah mengetahui suatu perkara setelah terjadi, baru Allah tahu. Nah, ini di zamannya tabi'in. Di zamannya tabi'in, subhanallah. Ada yang seperti ini. Kalau sebelum terjadi Allah nggak tahu. Itu maknanya mereka tuh. Jadi kalau sesuatu terjadi, hujan misalnya, hujan turun, nah itu baru Allah tahu. Sebelumnya Allah nggak tahu akan turun hujan. Subhanallah. Ini subhanallah, ini sesuatu yang aneh ya, buat kita aneh. Tapi itulah ya, godaan syaitan kepada orang-orang apa yang tadi kan itu orang-orangnya apa? Yaqra'una al-Qur'an. Mereka tuh bukan orang-orang yang tidak belajar Al-Qur'an, bukan. Mereka orang-orang yang belajar Al-Qur'an. Bahkan mereka wa yatafaqqaruna al-ilma. Mereka mendalami ilmu. Nah, tapi di sini syaitan masuk menggodanya lewat jalur apa? Lewat jalur ilmu juga. Lewat jalur yang dia subhat istilahnya. Kerancuan dalam berpikir. Ya. Ini orang-orang yang belajar agama, kalau dibandingkan kita, kalah kita sama orang-orang ini. Dalam beragamanya, dalam belajar agamanya, di zaman tabi'in kita kalah. Tapi syaitan masuk lewat subhat, merancukkan pemikirannya.
pemikirannya dipalingkan. Padahal mereka orang-orang yang berilmu. Nah makanya syaitan ini bisa masuk dari dua pintu untuk memalingkan, menyesatkan manusia. Yang pertama dari pintu syubhat. Ini biasanya pintu syubhat ini kepada orang-orang yang sudah belajar, orang-orang yang berilmu. Ya, jadi pemahamannya dipalingkan, pemahamannya disesatkan. Mereka orang-orang pintar. Yang kedua, syaitan masuk dari pintu syahwat, hawa nafsu. Ini bagi orang-orang apa? Bagi kita. Kita biasanya syaitan masuk lewat mana? Hawa nafsu dikasih. Ya, hawa nafsu yang ada. Nah ini subhat ya. Kemudian apa? Dilanjutkan ya oleh tabi'in Yahya bin Ma'mur, wa annal amra unufun, dan sesungguhnya suatu perkara itu terjadi begitu saja dan Allah mengetahui perkara tersebut setelah terjadinya. Qala, maka berkata sahabat Abdullah bin Umar, idza laqita ulaika fa akhbirhum. Kata Abdullah bin Umar, kalau kalian bertemu dengan mereka, ya, dengan orang-orang tadi yang mengingkari takdir, mengingkari qadar, kalau kalian bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, maka katakan kepada mereka, anni bari'um minhum, bahwa sesungguhnya aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Sahabat Abdullah bin Umar mengingkari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka itu berlepas diri dariku. Bayangkan ya. Ini yang bicara siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Diingkari langsung. Kalau ketemu mereka sampaikan bahwa sahabat Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Maksudnya mengingkari. Sahabat Abdullah bin Umar mengingkari, dan mereka berlepas diri dari sahabat Abdullah bin Umar. Sekarang di zamannya Abdullah bin Umar, para tabi'in banyak gak kira-kira yang mau belajar sama Abdullah bin Umar? Banyak. Ya. Karena sahabat, nah dikisahkan di sini, sahabat Abdullah bin Umar ini wafat tahun 73 Hijriah. Ya, masih dekat dengan sahabat, masih ada. Karena sahabat itu kehidupan akhir-akhir sahabat itu di tahun 100 Hijriah. Itu sahabat sudah mulai sedikit, sudah mulai banyak yang meninggal di tahun 100 Hijriah. Ya. Nah, kemudian walladzi yakhlifu bihi Abdullah bin Umar, dan kata Abdullah bin Umar, demi Allah yang yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, lau anna li ahadihim misla uhudin dhahaba, kalau seandainya mereka orang-orang yang mengingkari takdir itu punya sebesar gunung Uhud emas, ya, fa anfaqahu, dan mereka infakkan, ma qabilallah minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, ini luar biasa ya, subhanallah. Maksudnya apa? Orang yang mengingkari takdir itu perbuatan kufur. Iya kan? Karena termasuk rukun iman. Ya. Iya kan? Rukun iman kan? Iman kepada Allah ya. Iman kepada Rasul, para nabi, kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, pada takdir ya. Sekarang kalau dia ada orang yang mengingkari takdir, berarti kufur, berarti bisa keluar dari Islam. Dia infak sebesar gunung Uhud emas. Kira-kira gunung Uhud berapa ton itu emasnya? Ya, kalau kita hitung, diinfakkan di jalan Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan menerima infaknya. Allah tidak akan menerima sedekahnya
tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena mereka mengingkari takdir, tidak beriman kepada takdir. Ini bahaya, berbahaya. Kemudian apa? Summa qala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, haddatsani abi, telah berbicara kepadaku siapa? Abi. Abi siapa? Umar bin Khattab, ya. Telah berbicara kepadaku abi, ayahku. Ayahku itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab qala. Nah, di sini baru hadis Jibril. Ya, hadis Jibril itu dari sini mulainya. Ya. Nah, jadi kalau kita baca Sahih Muslim, ya, kitab Sahih Muslim, nanti antum begini nih, nanti di sini mulai dari sini kan. Nah, ya, dari sini mulainya. Jadi hadis Jibril itu sebelumnya tuh ada kisahnya gitu. Ada kisahnya dulu. Nggak langsung tiba-tiba dari Umar bin Khattab. Kalau lengkap ya. Kalau yang kita tahu kan langsung kan hadis Jibril. Langsung. Sebetulnya ada awalannya, ada sanadnya. Dan ada ceritanya dulu. Nah, inilah nikmatnya kita belajar apa? Kitab aslinya Sahih Muslim. Nikmat. Kita jadi tahu kisahnya gimana sih awalnya. Itu kan. Jelas ini enak kita. Jadi ternyata asbabun nuzul ya. Bukan asbabun nuzul apa? Asbabul wurud. Sebab ada hadis ini itu ada kisahnya. Ada kisah, kemudian baru Abdullah bin Umar menyampaikan hadis dari ayahnya, Umar bin Khattab. Qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata sahabat Umar bin Khattab ketika kami. Nah, kenapa? Nah, ini pertanyaannya begini. Kenapa sahabat Abdullah bin Umar membawakan hadis ini? Kenapa kira-kira? Ya, membantah. Nah, untuk membantah orang-orang yang mengingkari takdir. Iya. Kan hadis ini berbicara tentang apa? Tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, iya kan? Terus tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi hadis ini digunakan oleh sahabat Abdullah bin Umar untuk membantah orang-orang yang mengingkari takdir. Nah, kalau kita pertanyakan sekarang, ada gak orang-orang di zaman sekarang yang mengingkari takdir seperti ini? Ada gak? Banyak. Ya, jangankan takdirnya, Allahnya mereka ingkari. Ya, Allah mereka ingkari. Tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk contohnya siapa? Orang-orang komunis. Ya, orang-orang komunis, mereka tidak percaya dengan adanya Allah, dengan adanya hari kebangkitan. Ya. Itu mereka lebih kufur daripada kaum musyrikin jahiliyah. Karena Abu Jahal saja, Abu Lahab, mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Kaum musyrikin saja mengakui itu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan la yaquluna Allah. Mereka akan menjawab siapa? Allah. Ini orang musyrikin. Mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang ateis, komunis dan yang semisalnya di zaman sekarang mereka lebih parah, lebih kufur daripada orang-orang musyrikin jahiliyah. Subhanallah. Ya, kita lanjutkan insyaallah taala ya. Jadi sekali lagi sahabat Abdullah bin Umar ya, membawakan hadis dari ayahnya ya, itu untuk membantah
orang-orang yang mengingkari takdir ya. Kemudian di sini disebutkan sebelum kita baca ya hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Nah, ini kita ingin sedikit membahas ya tentang tabi'in, yaitu Yahya bin Ya'mur atau Yahya bin Ma'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di sini. Pertama, mereka ketika haji dan umrah, mereka tidak lupa untuk belajar kepada sahabat Abdullah bin Umar. Ini adalah pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat ke-43. Allah katakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, ahli ilmu, ulama, in kuntum ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Nah, sekarang kalau kita misalkan sedang umrah atau haji, kira-kira kita terpikir gak mau bertanya kepada para ulama, mau meminta bertanya ya nasihat? Kira-kira terpikir gak oleh kita? Ini para tabi ini sampai berpikir seperti itu gitu. Kita bukan tabi ya. Sampai berpikir mereka haji dan umrah, mereka berpikir menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada sahabat. Nah, ini harus kita tiru, ini faedah ini bagi kita. Kalau kita bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang Allah berikan ilmu, bertanya. Dalilnya apa? Surat An-Nahl ayat 43. Fas'ahlu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ya. Dan juga faedah juga kalau kita menunaikan haji dan umrah, itu manfaatkan kesempatannya untuk belajar agama Islam. Dimanfaatkan kesempatan di sana untuk belajar ya kepada para ulama di Mekah atau Madinah, atau kita kepada para penuntut ilmu, dimanfaatkan ya. Nah, itu dua faedah setidaknya yang bisa kita dapatkan. Dan satu lagi kita lihat semangat dari tabi'in Yahya bin Ma'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, yang mereka dari Basrah ya ke Mekah dan Madinah. Itu jaraknya berapa kilometer, Kak Ahmad? Dari mana? Basrah ya. Basrah ini di mana? Basrah? Irak. Irak ya. Nah, lebih dari 1000 ya, 1000 kilometer ya, kurang lebih ya. Nah, itu zaman dulu kan dengan kendaraan unta atau kuda atau keledai ya, atau jalan kaki ya. Bisa kita bayangkan perjalanan jauh ya, perjalanan jauh untuk umrah haji. Itu baru berangkat, belum lagi baliknya ya, belum ada pesawat, belum ada mobil. Ini sekitar berarti tahun berapa? Sekitar tahun di bawah 73 Hijriah berarti kan, karena sahabat Abdullah bin Umar masih hidup ini. Berarti sahabat Abdullah bin Umar kan meninggal tahun 73 kan Hijriah. Berarti sebelum itu ini. Di masa ketika itu ya tidak seperti sekarang. Ya, tapi mereka bersemangat. Ya, ketika berumrah dan atau haji, mereka berpikir, oh ya Allah, mudah-mudahan kita bertemu dengan salah seorang dari sahabat Nabi. Mereka berdoa seperti itu, semoga kita bisa bertemu dengan siapa saja dari sahabat Nabi. Akhirnya bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Menunjukkan bahwa apa? Semangat mereka di dalam menuntut ilmu agama. Ya. Nah, sekarang aplikasikan dengan kita sekarang, di zaman kita hidup sekarang. Kira-kira bagaimana semangat kita di dalam menuntut ilmu agama?
di dalam belajar. Kita tidak menempuh ribuan kilo ya. Kita enggak di sini paling sekilo, 2 kilo, 3 kilo ya. Paling berapa meter dari rumah ke sini? 20 meter ya. Mungkin Pak Arifin berapa meter Pak Arifin? 8. Dekat ya, itu Masya Allah, terapkan sekarang. Ya, terapkan dalam kehidupan masa hidup kita sekarang. Manfaatkan. Ya. Iya. Insya Allah kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada hadis Jibril ya. Dari sahabat Umar bin Khattab. Tadi karena apa? Jadi dari sahabat Abdullah bin Umar ke sahabat Umar bin Khattab dari ayahnya. Ya, dari ayahnya. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu dalam suatu waktu suatu hari. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa para sahabat terkadang mereka berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis ya, kalau sekarang tuh majelis. Tapi majelisnya bukan perkara dosa dan maksiat ya. Bukan main gaple, bukan yang begitu majelisnya. Majelisnya ini yang bermanfaat. Setidaknya majelis yang ada hasil sesudah ini majelis ilmu atau sebelum majelis ilmu. Ya, itu majelis yang bermanfaat. Ya, bukan majelis yang sampai jam 12 malam, jam 1 malam ya. Jam 2 malam isinya ghibah, namimah, ya perkara yang sia-sia, permainan yang sia-sia. Kemudian sholat subuhnya ketinggalan, bukan gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa para sahabat ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang ada majelis ya, duduk-duduk bareng gitu ya, diskusi. Karena itu sarana untuk mengambil ilmu. Terkadang sahabat disebutkan bahwa mereka itu kadang kalau ada orang ya yang datang bertanya kepada Rasulullah, mereka senang. Karena terkadang apa? Mereka malu ya. Mereka malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Kalau ada seseorang yang datang, seorang Arab Badui misalkan, atau yang lainnya, di saat sedang kumpul bertanya kepada Rasulullah, itu para sahabat senang gitu. Mereka akan dapat ilmu nih. Karena mereka terkadang mereka segan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Arab Badui kan mereka terkadang nggak punya ini, rasa segannya itu ya dari kampung kan, dari desa lah. Ke Rasulullah ya tanya aja langsung gitu. Itu kebiasaan orang-orang Arab Badui. Mereka tuh begitu. Tapi para sahabat tidak seperti itu. Nah, salah satunya adalah ketika berkumpul, duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Seperti hadis ini. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Umar, "Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadisiyah." Ketika datang kepada kami seorang laki-laki yang bajunya sangat putih ya. Bajunya sangat putih. Nah, kenapa disampaikan begini? Karena di zaman Nabi ya, itu kalau orang safar ya, kalau orang bepergian gitu ya, itu bajunya sangat putih ya? Enggak, karena akan terkena debu di padang pasir kan. Biasanya nggak sangat putih begitu, nggak kayak kita ya, kayak Pak Isa kan bajunya putih ya. Iya. Ya. Kalau Pak Esep kan putih gitu, karena di sini insya Allah nggak ada debu kan, insya Allah bersih lah di sini. Tapi kalau di zaman Nabi, ketika ada seseorang datang,
yang tidak dikenal ya, kita nggak kenal siapa mereka, karena kan mereka itu hidup di suatu daerah di Mekah yang mereka banyak kenal kan di situ kan, namanya perkampungan kan. Mereka tahu, lihat saja zaman dulu coba di kita. Zaman dulu ketika masih sedikit orang, kita kenal nggak dengan di kampung kita tuh ada si fulan, kenal ya? Ada warung hari. Ya, ada orang, ya kan tahu kita kan di daerah kita. Dan kalau ada orang asing yang kita kenal, kita juga tahu ini bukan orang sini nih. Karena kita tahu yang orang sini, kita tahu gitu. Nah, begitupun ini, ketika datang seseorang, mereka nggak kenal itu siapa, tapi bajunya kok sangat putih, bersih baju. Heran mereka, ini siapa ya? Kalau dia safar dari jauh gitu, karena dia bukan orang Mekah ya, pasti bajunya nggak putih bersih begitu. Nah, kemudian dikatakan lagi oleh sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Umar bin Khattab, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. Coba kalau antum safar di padang pasir, kira-kira rambut gimana? Berdebu ya kan? Iya, berdebu. Kotor lah, berdebu ya. Tapi ini enggak, ini hitam. Hitam pekat rambutnya, hitam. Enggak ada debunya gitu, enggak ada tanda-tanda bersih aja ya. Kemudian apa? Kata sahabat Umar bin Khattab, la yura alaihi asarus safar. Tidak ada tanda-tanda dia habis safar. Tidak lelah. Enggak lelah gitu ya. Kalau habis safar di padang pasir lah. Ana sudah merasakan sendiri lah dulu di Yaman ya. Jalan itu siang-siang ya. Itu panas. Kita debu, banyak debu karena angin kan. Kalau ada angin itu jadi debu jadinya. Muter iya, jadi si pasir ini kena debu. Bahkan jalan jadi kurang jelas. Ya, udah pasir gitu. Iya. Ada tiap tahun. Iya, begitu ya. Tapi ini laki-laki ini tidak ada tanda-tanda bekas safar. Nggak lelah, kayak biasa aja. Kayak kita sekarang lah, kita kan kalau habis safar jauh kan kelihatan. Iya, kusam kalau zaman dulu, ini nggak ada. Kemudian apa? Kata sahabat Umar bin Khattab, wala ya'rifuhu minna ahad. Di antara kami semua nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal, ini siapa nih gitu. Kaget mereka, heran, ini siapa gitu kan. Nah, kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan begini ya. Berhadapan-hadapan begini ya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Jadi duduknya dekat ya. Nah, duduknya kayak Kak Ahmad sama Pak Isan misalkan hadap-hadapan. Coba hadap-hadapan. Nah, iya. Nah, Kak Ahmad coba hadap ke Pak Isan. Nah gitu ya. 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 Nah, kira-kira itu posisi seperti itu, posisi yang menunjukkan kita akan berbicara kan, betul gak? Nah, di situ tidak, kalau pada saat dia ini nggak sopan ya orang. Iya. Orang pertama ya. Iya. Nggak tahu siapa. Iya. Simpulannya siapa? Iya, nggak tahu. Tapi posisi seperti itu berarti posisi ingin berbicara kan? Penting. Berbicara penting ya. Kita kan jarang coba, di antara kita ada kayak yang begitu. Di antara kita lah, ya, ada ya. Kalau ketemu gitu di sini kan gitu ada nggak? Iya kan, jarang kan? Curiga jadinya. Ya. Kalau di antara kita mungkin biasa aja, antara jarak gitu ya. Jarang kita yang seperti itu jarang.
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang ini akan bertanya atau berbicara sesuatu yang penting dengan Rasulullah SAW. Karena kok posisinya begitu gitu. Itu kan posisi kita hadap-hadapan persis, ya, persis hadap-hadapan wajah dengan wajah, gitu. Ya. Nah, kemudian apa? Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ditambah lagi, dia meletakkan, ada dua pendapat. Ada pendapat pertama, dia meletakkan tangannya di pahanya, di paha dia. Ada pendapat kedua, dia meletakkan di paha Rasul. Jadi begini. Ada dua pendapat, ada dua penafsiran ya. Ada dia pendapat pertama, dia meletakkan di lutut dia ya. Oh iya, di paha dia. Ada pendapat kedua, dia meletakkan tangannya di paha Nabi, di atas paha Nabi. Dia letakkan dua tangannya di situ. Ya. Antum bayangkan posisinya. Bayangkan di depan-depan diletakkan tangannya. Berarti ini benar-benar akan berbicara sesuatu yang serius, sesuatu yang penting, ya. Kemudian waqala ya Muhammad, dan orang ini mengatakan ya Muhammad, ya. Orang ini nggak mengatakan ya Rasulullah, ya, betul nggak? Mengatakan ya Muhammad, namanya, ya. Nah, ini makin aneh lagi para sahabat, kok dia langsung nanya nama itu ya Muhammad. Karena para sahabat itu salah satu adab kepada Rasul tidak menyebut nama. Ya Rasul, ya Rasulullah. Ada juga di Quran kan, gitu. peringatan Allah kepada para sahabat. Iya, ada di surat Al-Hujurat. Iya, di surat Al-Hujurat. Jangan kamu memanggil Rasul seperti panggilan kepada yang lain. Ada ya di surat Al-Hujurat. Nah, tapi orang ini memanggil apa? Faqala ya Muhammad. Waqala ya Muhammad. Ini para sahabat kaget, kok dia manggil ya Muhammad. Ya, nah, kemudian apa? Akhbirni anil Islam. Orang ini mengatakan, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Nah, kemudian orang ini bertanya tentang Islam. Kemudian dijawab Rasulullah, Islam itu syahadat, ya, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kemudian apa? Dia mengatakan sadaqta, kamu telah benar. Apa kata sahabat? Fa'ajibna lahu, kami heran. Dia bertanya, tapi dia membenarkan. Gimana coba, heran? Kalau ada yang bertanya ke antum, coba, ya, ada yang bertanya ke antum, terus antum jawab, terus dia bilang benar antum. Iya, ini kan ngetes kan, mengetes kan. Pada saat itu Rasul sudah tahu. Bukan yang datangnya. Iya, tahu. Sahabat nggak tahu. Sahabat semua nggak tahu. Hanya Rasul yang tahu. Nah, kemudian qala fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat.
dan engkau beriman kepada qadar, takdir, ya, yang baik dan yang buruk. Nah, ini bantahannya ini ya. Ini bantahan kepada siapa? Kepada orang-orang di Basrah, ya, di zaman tabi'in, Yahya bin Ma'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, yang mereka mengingkari takdir, dibantah oleh hadis ini, ya. Kemudian qala sadaqta, dia juga orang ini mengatakan kamu benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu ihsan. Gimana coba kita kalau beribadah seakan-akan kita melihat Allah, Allah itu ada di hadapan kita. Kira-kira gimana ibadah kita? Khusyuk ya? Ya, insya Allah. Dan itu ihsan. Jadi kita dalam beribadah itu menghadirkan hati kita seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita bisa gak di dunia melihat Allah? Gak bisa. Kita di dunia gak bisa melihat Allah. Contohnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa pernah meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah apa? Lantarani walakin undur ilal jabal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lantarani, kamu tidak bisa melihat Allah, tetapi lihat kepada gunung, ya, Gunung Tursina, ya, di Mesir. Benar ya Kak Ahmad? Benar ya? Benar ya, di Mesir ya? Iya. Ketika dilihat gunung itu, hancur gunung. Ya, nggak bisa manusia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Tapi kita bisa melihat Allah di mana? Di akhirat nanti. Sebagai bentuk kenikmatan tambahan, ziyadah kenikmatan, kita bisa melihat Allah di akhirat. Ya. Iya. Nah, kemudian baik, Isya jam berapa ini, Kak Ahmad? Jam 7 ya? Iya. Kemudian qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian orang ini mengatakan, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian Nabi mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang bertanya juga tahu nggak? Nggak tahu. Malaikat Jibril tahu nggak kapan hari kiamat? Nggak tahu. Nabi nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya kalau ada yang bilang hari kiamat itu tanggal 12 bulan 12 2012, bener nggak? Bohong, hoax ya. Itu berita hoax. Ya. Iya, berita bohong dia. Karena nggak ada yang tahu. Nah di sini aja Nabi ditanya kan. Nabi di hadis ini ditanya tentang kapan hari kiamat. Ya kan? Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti Nabi nggak tahu, malaikat Jibril nggak tahu. Nah sekarang di kita nih sekarang ada yang tahu nih, ya. Ada kiai ya, atau siapa yang tahu kapan hari kiamat. Kira-kira gimana? Nggak bisa, nggak ada yang tahu. Hari kiamat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah cukup dulu ya. Nanti insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.